Palestina adalah suatu wilayah yang sangat strategis karena dia bisa menjadi penghubung antara Asia, Afrika, dan Eropa. Walaupun Palestina ini tidak begitu luas, yaitu hanya sekitar 27.000 km persegi. Namun Palestina adalah satu-satunya wilayah yang dapat menghubungkan dengan banyak negara Arab karena berbatasan langsung dengan Libanon, Syria, Yordania, Saudi Arabia, dan Mesir. Bahkan menjadi penghubung antara negara-negara Arab di Asia dan negara-negara Arab di Afrika. Khusus bagi kaum muslimin, Palestina ini memiliki sejarah yang sangat penting. Wilayah ini adalah negeri para nabi, kiblat pertama kaum muslimin sebelum pindah ke Masjidil Haram, tempat Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Istilah Zionisme berasal dari akar kata Zion atau Sion, yang pada masa awal sejarah Yahudi merupakan sinonim dari kata Yerusalem. Zion adalah pengucapan dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Latin akan disebut Sion. Dalam bahasa Ibraninya adalah Zion. Arti dari istilah ini adalah bukit, yaitu Bukit Suci Yerusalem, yang juga menjadi simbol dari konsep teori Yahudi. Zion atau Sion juga diartikan sebagai bukit yang tinggi. Zion juga sebagai julukan bagi kota Yerusalem sebagai kota rahasia, kota Allah atau tempat tinggal Yahweh. Nah, ada pendapat sejarawan yang juga mengatakan Zion ini adalah sebuah bukit yang terletak di barat daya Al-Quds atau Yerusalem. Kaum Yahudi percaya di lokasi itu King Solomon atau Nabi Sulaiman pernah membangun istananya dan menyimpan harta karun yang sangat banyak di bawah tanah tersebut. Harta yang tersimpan itu bukan hanya sekedar banyak, tapi memiliki daya magis yang sangat besar, sehingga mereka percaya akan bisa menjadi pemimpin dunia jika bisa memilikinya. Istana Sulaiman atau mereka menyebutnya dengan Haikal Sulaiman, yang makanya kata Sion dalam bahasa Ibrani atau Yahudi yang berarti batu. Maksudnya adalah batu bangunan istana yang didirikan oleh Nabi Sulaiman di kota Al-Quds. Dua peneliti Inggris, Knight dan Lomas, dalam bukunya yang berjudul The Hiram Key, menulis bahwa mereka telah menemukan sisa-sisa penggalian yang telah dilakukan Templar di salah satu bagian tanah yang masih masuk dalam markasnya. Apa yang dilakukan para Templar ini kemudian terus berjalan selama berabad-abad hingga sekarang, di mana kaum Zionis Yahudi terus melakukan penggalian di lokasi tersebut. Munculnya kata Zion pertama kali di kitab Perjanjian Lama, ketika Raja Daud mendirikan kerajaannya tahun 1000 sampai 929 sebelum Masehi. Perkataan Zion dalam kitab Perjanjian Lama disebutkan sebanyak 152 kali, yang kesemuanya menunjuk pada kota Yerusalem. Zion di kemudian hari diidentikan dengan kota suci Yerusalem itu sendiri. Sebelumnya, istilah Zionisme pernah digunakan untuk menyebutkan komunitas Yahudi penganut Yudaisme yang mengharapkan datangnya seorang Mesias atau juru selamat yang akan membawa mereka pada kerajaan Tuhan, yang akan dipusatkan di tempat terjadinya kisah-kisah yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan Musa. Sementara juru selamat atau Mesias selalu diidentikan dengan Nabi Isa. Padahal Yahudi tidak mempercayai bahwa Isa adalah seorang nabi. Makanya mereka waktu itu mencoba membunuh Nabi Isa. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan Nabi Isa beserta jasadnya. Lalu kalau bukan Isa yang mereka tunggu, lantas siapa juru selamat mereka? Siapa sosok Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu? Seiring dengan berjalannya zaman, istilah Zion tidak lagi menjadi nama tempat, namun menjadi sebuah nama gerakan bagi orang-orang Yahudi sekuler supaya bisa mendirikan satu negara di tanah Palestina dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Nathan Birnbaum merupakan tokoh Zionis Yahudi pertama yang merubah awalnya netral ini menjadi begitu politis. Pada tanggal 1 Mei 1776, Nathan mencetuskan Zionis sebagai gerakan politik bangsa Yahudi untuk mendiami kembali tanah Palestina. Gagasan Birnbaum pun didukung sejumlah tokoh Yahudi. Ide yang berawal dari Nathan Birnbaum ini kemudian dimasak oleh tokoh-tokoh Yahudi sehingga menjadi rencana aksi yang matang. Seorang Yahudi Jerman bernama Moses Hess menyatakan jika untuk menguasai Palestina, maka kaum Yahudi harus menggandeng orang-orang Barat dan mempengaruhi mereka untuk mau kembali ke Palestina. Setelah kekalahan dari umat Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi beberapa abad silam,
Gagasan tokoh Yahudi ini akhirnya mendapatkan dukungan dari sejumlah tokoh kolonialis barat yang merasa memiliki irisan kepentingan yang sama, yaitu untuk menguasai wilayah Arab yang kaya. Maka sejak saat itulah orang-orang Yahudi mulai pergi ke Eropa, ke wilayah Palestina dan daerah sekitarnya. Apalagi keberadaan orang-orang Yahudi di Eropa sebenarnya tidak disukai oleh orang-orang Kristen Eropa. Pada tahun 1891, sejumlah pengusaha Palestina dengan nada prihatin mengirim telegram ke Istanbul, ibu kota Khalifah Turki Utsmaniyah, di mana kala itu tanah Palestina merupakan bagian dari kekuasaannya. Dengan penuh nada cemas, para penguasa Palestina menyatakan imigrasi orang-orang Yahudi ke wilayahnya akan benar-benar jadi ancaman jika tidak dihentikan dengan segera. 5 tahun kemudian, terbit buku Der Judenstaat yang ditulis oleh seorang wartawan Yahudi Austria yang bernama Theodor Herzl. Buku itu secara detail mengajukan konsep tentang upaya pendirian negara Israel di Palestina. Herzl akhirnya dinobatkan sebagai Bapak Zionisme modern. Strategi perjuangan Yahudi oleh Herzl secara singkat bisa diungkapkan dalam sebuah kalimat yang singkat namun penuh arti. Bila kita tenggelam, kita akan menjadi suatu kelas proletariat revolusioner, pemanggul ide dari suatu partai revolusioner. Bila kita bangkit, dipastikan akan bangkit juga kekuasaan keuangan kita yang dahsyat. Sebuah kalimat yang memiliki arti yang sangat dalam dan sungguh-sungguh dijalankan oleh gerakan Zionisme. Karena gerakan inilah yang kemudian melahirkan ide komunisme yang menyatakan sebagai pejuang garda terdepan dalam membebaskan proletariat dan juga kapitalisme yang merupakan negasi dari ide komunisme. Dan kaum Zionis mengambil keuntungan dari pergolakan kedua kutub tersebut. Dalam bukunya, Herzl tanpa sungkan menegaskan bahwa untuk mewujudkan suatu negara Yahudi di atas tanah Palestina, maka mustahil dengan cara-cara demokratis. Bahkan Herzl memberikan resep jitu agar tanah Palestina bisa dikuasai Yahudi, yaitu dengan jalan memenuhi tanah Palestina dengan orang Yahudi, sehingga Yahudi bisa menjadi mayoritas untuk memperkecil populasi orang Palestina. Maka segala cara harus dilakukan seperti teror, perang, pembersihan etnis, penyebaran penyakit, pembukaan lahan kerja di negara tetangga, dan sebagainya. Agar segala yang dilakukan gerakan Zionisme bisa diterima oleh dunia internasional. Maka, tokoh-tokoh Yahudi seluruh dunia harus bisa memaksakan dunia internasional untuk mensahkan satu undang-undang yang melegitimasi eksistensi Yahudi di Palestina. Dalam bukunya, Herzl menulis, "Kami akan mengeluarkan kaum tidak beruang dari perbatasan dengan cara membuka lahan-lahan pekerjaan di negara-negara tetangga. Dan bersamaan dengan itu, mencegah mereka memperoleh pekerjaan di negara kami. Kedua proses itu harus dilakukan secara rahasia." Gerakan ini mengadakan kampanye ke seluruh dunia. Kaum Yahudi mencetak buku-buku yang kelihatannya ilmiah, yang menyatakan jika sebenarnya tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Yahudi. Buku-buku ini disebar ke seluruh negeri. Bahkan kitab suci orang Kristen pun diberi catatan kaki yang banyak, yang seluruhnya menjadikan ayat-ayat Injil sebagai dukungan bagi berdirinya negara Israel di Palestina. Scofield adalah orang yang ditugaskan untuk memberi ribuan catatan kaki pro-Zionistik di dalam Injil versi James yang menjadi Injilnya orang-orang Barat. Berbagai kelompok kajian Alkitab disusupi dan menjadikan orang-orang Eropa yang tadinya memusuhi Yahudi kini banyak yang menjadi pendukung negara Israel. Di dalam masa-masa itulah, Herzl menemui Sultan Abdul Hamid II sebagai khalifah dari kekhalifahan Turki Utsmaniyah antara tahun 1876 sampai 1909. Dengan segala bujuk rayu, Herzl berusaha agar Sultan mengizinkan orang-orang Yahudi mendirikan negara Israel di Palestina. Jika Sultan bersedia, maka para pemilik modal Yahudi di seluruh Eropa akan memulihkan kas keuangan Turki Utsmani yang sedang kosong. Namun Sultan menolak mentah-mentah hal ini, sehingga Zionis Yahudi menghancurkan Turki Utsmaniyah lewat seorang agen Yahudi dari Salonika bernama Mustafa Kemal Pasha. Herzl menggelar Kongres Zionis Internasional I di Swiss sebagai upaya penyatuan sikap tokoh Zionis dunia. Salah satu hasil kongres berbunyi, Zionisme bertujuan untuk membangun sebuah tanah air bagi kaum Yahudi di Palestina yang dilindungi oleh undang-undang. Theodor Herzl
terpilih sebagai pemimpin gerakan ini dan menulis dalam buku hariannya. Kalau saya harus menyimpulkan apa hasil dari Kongres Basel itu dalam satu kalimat pendek, yang sungguh tidak berani saya ungkapkan kepada masyarakat, saya akan berkata, di Basel saya menciptakan negara Yahudi. Protokolat of Zion yang berisi 24 strategi Zionis Yahudi menguasai dunia juga disahkan menjadi agenda bersama. Selain menghancurkan kekhalifahan Turki Utsmani, Yahudi Internasional juga bekerja siang malam mempersiapkan segala hal untuk bisa mewujudkan cita-citanya. Pada 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Lord Arthur James Balfour mengirim sebuah surat yang ditujukan kepada pemimpin komunis Yahudi Inggris Rothschild untuk diteruskan kepada Federasi Zionis yang berisi pemberitahuan tentang persetujuan pemerintah Inggris yang telah menggelar rapat kabinet tanggal 31 Oktober 1917 atas permintaan bangsa Yahudi untuk bisa mendapatkan tanah Palestina. Saat itu, sebagian besar wilayah Palestina masih berada di bawah khilafah Turki Utsmani. Hanya saja, kekhalifahan ini sudah diambang kehancuran. Batas-batas yang akan menjadi wilayah Palestina telah dibuat sebagai bagian dari persetujuan Sykes-Picot 16 Mei 1916 antara Inggris dan Prancis. Kata-kata deklarasi ini kemudian digabungkan ke dalam perjanjian damai Sevres dengan Turki Utsmani dan mandat untuk Palestina. Penyebutan Palestina sebagai satu-satunya nominator tempat berdirinya negara Yahudi sebenarnya memiliki catatan yang panjang. Awalnya, ada sejumlah tempat yang dianggap bisa menjadi tempat berdirinya negara Yahudi di Afrika dan Amerika Selatan. Seperti Mozambik, Kongo, Afrika, Uganda, bahkan Argentina dicalonkan pada 1897. Siprus pada 1901, Sinai pada 1902. Dan atas usulan pemerintah Inggris, Uganda diusulkan kembali pada tahun 1903. Penyebutan tempat-tempat tersebut mendapat tentangan keras dari para rabi Yahudi konservatif. Apa yang digalang oleh Herzl dan kelompok Zionisnya dianggap sebagai gerakan sekularis yang menunggangi agama Yahudi. Bahkan dalam kongres para rabi di Philadelphia, Amerika Serikat, pada akhir abad ke-19, salah satu putusannya adalah menentang adanya satu negara Yahudi yang dipaksakan. Menurut kelompok rabi konservatif itu, Zionisme merupakan gerakan sekuler yang berlandaskan Talmud, sebuah kitab iblis, dan bukan kitab Tauratnya Nabi Musa alaihissalam. Bagi para rabi, negara Yahudi akan didirikan pada akhir zaman, yaitu ketika sang Mesias Yahudi muncul dan memimpin orang-orang Yahudi untuk mendirikan negaranya di Palestina. Bagi kalangan Zionis, berdirinya negara Yahudi tidak harus menunggu kedatangan Mesias di akhir zaman. Hal ini malah harus dilakukan secepatnya guna menyambut datangnya Mesias. Inilah titik tolak perbedaan pandangan antara Yahudi Zionis dengan Yahudi anti-Zionis yang sekarang ini salah satu kelompoknya adalah Nature Karta dan juga International Jews Anti-Zionis. Dr. Chaim Weizmann, juru bicara organisasi Zionisme di Inggris dan pendukung utama Zionisme, merupakan seorang pakar kimia yang berhasil mensintesiskan aseton melalui fermentasi. Aseton diperlukan dalam menghasilkan kordit, bahan eksplosif yang sangat berguna dalam semua persenjataan Inggris. Jerman diketahui telah memonopoli ramuan aseton kunci, kalsium asetat. Tanpa kalsium asetat, Inggris tak bisa menciptakan aseton dan tanpa aseton takkan ada kordit. Jadi, tanpa kordit, Inggris saat itu mungkin akan kalah dalam Perang Dunia I. Sebab itu, Inggris sangat berutang budi pada Yahudi, khususnya kepada Weizmann. Inilah mengapa Inggris begitu mendukung kaum Yahudi untuk mendirikan negara di Palestina. Pada 14 Mei 1948, Israel sebagai sebuah negara dideklarasikan dan David Ben-Gurion diangkat sebagai Perdana Menteri pertama. PBB mensahkan negara Israel. Langkah PBB ini membuktikan kepada dunia jika lembaga internasional tersebut mendukung penjajahan bangsa Palestina yang dilakukan oleh Zionis Israel. Berdirinya Israel didahului upaya teror, pembunuhan, dan pengusiran terhadap bangsa Palestina pemilik sah atas tanah suci tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa.